Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggar Putra. Di sini saya ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Audit Sistem Informasi Perusahaan XYZ dengan COVID-5. Sistem informasi suatu organisasi. Untuk memastikan bahwa sistem tersebut berfungsi dengan efektif, efisien, aman, dan sesuai dengan kebijakan dan standar yang ditetapkan. Audit sistem informasi bertujuan untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang terkait dengan sistem informasi, mengevaluasi kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku, serta memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kualitas dan kehandalan sistem informasi. Tujuan audit sistem informasi. 1. Memastikan integritas data. Audit sistem informasi bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan dan digunakan oleh sistem informasi memiliki integritas yang tinggi, yaitu akurat, lengkap, dan terjamin keasliannya. 2. Mengidentifikasi kelemahan sistem. Audit sistem informasi. Audit sistem informasi adalah proses evaluasi sistem informasi suatu organisasi untuk memastikan bahwa sistem tersebut berfungsi dengan efektif, efisien, aman, dan sesuai dengan kebijakan dan standar yang ditetapkan. Audit sistem informasi bertujuan untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang terkait dengan sistem informasi, mengevaluasi kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku, serta memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kualitas dan kehandalan sistem informasi. Tujuan audit sistem informasi. 1. Memastikan integritas data. Audit sistem informasi bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan dan digunakan oleh sistem informasi memiliki integritas yang tinggi, yaitu akurat, lengkap, dan terjamin keasliannya. 2. Mengidentifikasi kelemahan sistem. Audit sistem informasi membantu mengidentifikasi kelemahan dalam desain, implementasi, dan operasionalisasi sistem informasi. Hal ini memungkinkan organisasi untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan kehandalan dan kualitas sistem, meningkatkan keamanan informasi. Audit sistem informasi bertujuan untuk menilai dan meningkatkan keamanan sistem informasi agar data dan informasi organisasi terlindungi dari ancaman dan penyalahgunaan. 4. Memastikan kepatuhan terhadap standar dan peraturan. Audit sistem informasi memastikan bahwa sistem informasi organisasi mematuhi standar dan peraturan yang berlaku seperti COVID, ISO 27001, dan peraturan privasi data yang relevan. 5. Memberikan rekomendasi perbaikan. Hasil audit sistem informasi digunakan untuk memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan sistem informasi dan mengurangi risiko yang terkait. Rekomendasi tersebut dapat berupa perubahan kebijakan, peningkatan kontrol keamanan, atau perbaikan proses operasional. COVID-5. COVID-5 Control Objective for Information and Related Technology adalah suatu kerangka kerja yang digunakan dalam audit sistem informasi. Dalam konteks makalah audit sistem informasi perusahaan manufaktur XYZ, COVID-5 dapat digunakan sebagai panduan untuk memastikan pengelolaan sistem informasi yang efektif dan kepatuhan terhadap regulasi. COVID-5 menawarkan pendekatan terstruktur dalam mengintegrasi bisnis dengan teknologi informasi, TI. Rangka kerja ini mencakup 7 domain, yaitu evaluasi, perencanaan, dan organisasi, membangun, akuisisi, dan mengimplementasikan, memberi nilai, memastikan keamanan sistem, menyelaraskan rencana, dan mengorganisasikan, membantu dan mengevaluasi, serta memantau, mengevaluasi, dan mengukur setiap domain, mencakup proses-proses yang relevan dengan pengelolaan sistem informasi. Next. Berikut ini adalah visioner teknik pengumpulan data. Observasi, teknik observasi melibatkan pengamatan langsung terhadap proses, kegiatan, dan operasi yang terkait dengan sistem informasi yang akan diaudit. Auditor akan mengamati secara aktif bagaimana sistem bekerja, memeriksa dokumentasi yang relevan, dan mencatat temuan yang penting. Observasi memberikan pemahaman langsung tentang praktik dalam dan proses yang ada dalam sistem. Wawancara. Teknik wawancara melibatkan interaksi langsung dengan individu atau kelompok terkait dalam organisasi. Auditor akan mengajukan pertanyaan terkait dengan sistem informasi, prosedur, kebijakan,
kendala, dan tantangan yang dihadapi. Wawancara memberikan kesempatan bagi auditor untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang sistem informasi dari sudut pandang pemangku kepentingan. 3. Kuesioner. Teknik kuesioner melibatkan penggunaan pertanyaan tertulis yang didistribusikan kepada responden yang terkait dengan sistem informasi. Kuesioner dapat mencakup berbagai aspek seperti kebijakan keamanan, pengendalian akses, manajemen risiko, dan prosedur operasional. Auditor dapat menganalisis tanggapan kuesioner untuk mendapatkan wawasan tentang sejauh mana kebijakan dan praktik yang dijalankan sesuai dengan kerangka kerja COVID-5. Sumber skala. Sumber skala rating 1-5 adalah metode pengukuran yang menggunakan angka 1 hingga 5 untuk menilai tingkat atau intensitas suatu variabel atau pernyataan. Skala rating ini memberikan responden pilihan untuk memberikan peringkat atau penilaian berdasarkan tingkat kesesuaian, kepentingan, kepuasan, atau persetujuan terhadap pernyataan yang diberikan. Sumber skala. Berikut adalah penjelasan singkat untuk setiap tingkatan dalam skala rating 1-5. 1. Sangat tidak setuju. Tingkatan penilaian ini menunjukkan bahwa responden sangat tidak setuju atau sangat tidak puas terhadap pernyataan yang diberikan. Angka 1 menunjukkan tingkat ketidakpuasan atau ketidaksetujuan. Tingkat penilaian ini menunjukkan bahwa responden tidak setuju atau tidak puas terhadap pernyataan yang diberikan. Angka 2 menunjukkan tingkat ketidaksetujuan atau ketidakpuasan yang lebih rendah dibandingkan dengan angka 1. 3. Netral. Tingkat penilaian ini menunjukkan ketertarikan atau ketidakberpihakan. Responden memiliki sikap netral terhadap pernyataan yang diberikan. Angka 3 menunjukkan sikap netral tanpa adanya preferensi atau penilaian yang kuat. 4. Setuju. Tingkat penilaian ini menunjukkan bahwa responden setuju atau puas terhadap pernyataan yang diberikan. Angka 4 menunjukkan tingkat persetujuan atau kepuasan yang lebih rendah dibandingkan dengan angka 5. 5. Sangat setuju. Tingkat penilaian ini menunjukkan bahwa responden sangat setuju atau sangat puas terhadap pernyataan yang diberikan. Angka 5 menunjukkan tingkat persetujuan dan kepuasan yang sangat tinggi. Sejarah perusahaan. Perusahaan manufaktur XYZ didirikan pada tahun 1985 oleh John Smith dan Mary Johnson di sebuah garasi kecil di kota ABC. Awalnya perusahaan ini beroperasi dengan hanya beberapa karyawan dan fokus pada produksi komponen elektronik khusus untuk industri telekomunikasi. Dalam beberapa tahun, perusahaan XYZ mulai mendapatkan reputasi yang baik dalam industri karena kualitas produknya yang unggul dan inovasi dalam desain komponen elektronik. Hal ini membantu mereka mendapatkan kontrak dengan perusahaan-perusahaan besar di sektor telekomunikasi dan pertumbuhan perusahaan semakin pesat. Pada tahun 1995, XYZ memperluas fasilitas produksinya dengan membangun pabrik baru yang lebih besar. Mereka juga memperluas jangkauan produk mereka dengan menciptakan lini produk baru untuk mendukung pertumbuhan industri komputer yang sedang booming saat itu. Selama tahun 2000-an, XYZ terus berekspansi dengan mengakuisisi beberapa perusahaan kecil di sektor yang berbeda dan merambah ke pasar internasional. Mereka juga berinvestasi dengan penelitian dan pengembangan untuk pengembangan teknologi baru dan meningkatkan efisiensi produksi mereka. Pada tahun 2010, XYZ meluncurkan produk revolusioner yang mengubah industri komunikasi dengan meluncurkan perangkat pintar pertama mereka. Produk ini menjadi sukses besar dan membantu perusahaan meraih posisi terdepan dalam pasar teknologi. Dalam dekade terakhir, XYZ telah menjadi pemimpin global dalam industri manufaktur dengan produk-produk inovatif mencakup berbagai sektor, termasuk telekomunikasi, komputer, energi terbarukan, dan teknologi medis. Perusahaan ini terus berkembang dan menjaga reputasi mereka sebagai perusahaan yang inovatif dan berkualitas tinggi. Visi dan misi perusahaan. Visi menjadi pemimpin global dalam industri manufaktur dengan produk inovatif dan berkualitas tinggi. Misi A. Menghasilkan produk berkualitas tinggi dan terus mendorong inovasi dalam semua aspek bisnis. B. Memberikan solusi yang tepat, pelayanan unggul, dan pengalaman pelanggan yang memuaskan. C. Beroperasi secara bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. D. Mendukung pertumbuhan dan pengembangan karyawan dengan lingkungan kerja inklusif. E. Membangun kemitraan yang saling menguntungkan untuk mencapai keunggulan bersama. Strategi perusahaan. A. R&D yang kuat.
B. Adaptasi teknologi terbaru. C. Investasi dalam otomasi. D. Kolaborasi dengan startup dan lembaga riset. E. Peningkatan keamanan dan perlindungan data. Berikut ini adalah diagram penelitiannya. Penjelasan diagram penelitian. A. Identifikasi tujuan audit. Pada tahap ini, tujuan audit informasi ditetapkan dengan jelas. Hal ini melibatkan penentuan area audit yang akan diteliti dan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. B. Pemahaman konteks perusahaan. Tahap ini melibatkan pemahaman mendalam mengenai konteks perusahaan, termasuk struktur organisasi, proses bisnis, tujuan strategis, dan lingkungan di mana perusahaan beroperasi. Pemahaman ini penting untuk mengevaluasi kebutuhan dan risiko informasi yang relevan. C. Identifikasi risiko. Pada tahap ini, risiko informasi yang mungkin dihadapi oleh perusahaan diidentifikasi. Hal ini melibatkan analisis terhadap ancaman, kerentanan, dan dampak potensial terhadap keamanan dan integritas informasi perusahaan. D. Analisis framework COVID-5. Framework COVID-5 digunakan untuk mengevaluasi tingkat kematangan dan kesesuaian tata kelola TI perusahaan. Dalam penelitian ini dilakukan penelitian kesesuaian terhadap 3 area COVID-5, yaitu BAI atau Business Continuity and Availability, APO, Alike, Plan and Organize, dan DSS, Deliver Service and Support. B. Perancangan instrumen penelitian. Instrumen penelitian seperti angket, pedoman wawancara, atau daftar periksa disusun untuk mengumpulkan data yang relevan dengan tujuan audit informasi. Instrumen ini dirancangkan dengan mempertimbangkan kerangka kerja COVID-5 dan tujuan penelitian. C. Pengumpulan data. Data pengumpulan melalui beberapa metode seperti observasi langsung terhadap proses, wawancara dengan stakeholder terkait, dan pengisian kuesioner oleh responden terpilih. Data ini akan memberikan wawasan mendalam mengenai keadaan sebenarnya terkait dengan tata kelola atau risiko informasi. Analisis data. Data yang terkumpul dianalisis secara sistematis menggunakan metode analisis yang sesuai. Ini mencakup pengolahan data, pengelompokan informasi, identifikasi teman, dan pembuatan ringkasan hasil penelitian. Interpretasi hasil, evaluasi, dan rekomendasi. Hasil analisis data dievaluasi dan diinterpretasikan untuk memahami implikasi terhadap keberhasilan audit informasi. Selanjutnya, rekomendasi diberikan berdasarkan temuan untuk memperbaiki kebijakan, praktik, dan pengolahan informasi perusahaan. Pelapor audit. Laporan audit informasi disusun dengan menjelaskan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Laporan ini berfungsi sebagai alat komunikasi penting untuk manajemen dan pihak terkait lainnya guna memperbaiki tata kelola informasi perusahaan. Lanjut, Gus. Ya. Kemudian pada kondisi existing, kontrol BAI1 proses praktis input atau output and activize. Pada BAI 02.01, define and maintain business function and technical requirement. Perusahaan memiliki prosedur tertulis yang mendokumentasikan pengumpulan dan analisis persyaratan bisnis, fungsional, dan teknis. Proses pengumpulan dan analisis melibatkan pemangku kepentingan yang relevan dan berbagai departemen. Namun, ada kebutuhan untuk meningkatkan kejelasan dan spesifikasi panduan yang terkait dengan proses tersebut. Kemudian BAI 2.2 perform a feasibility study and formulate alternative solution. Perusahaan memiliki strategi teknologi informasi yang terdokumentasi dan melakukan evaluasi rutin terhadap teknologi informasi yang ada. Namun diperlukan prosedur yang lebih jelas dalam pengenalan dan evaluasi teknologi informasi baru sebelum diimplementasikan. Kemudian pada kontrol BAI 03, Manage Solution Identification and Build. Pada BAI 03.01, perusahaan memiliki struktur data terdefinisi dan terdokumentasi dengan jelas, namun perlu dilakukan pembaruan rutin sesuai dengan perubahan kebutuhan bisnis. Kemudian pada BAI 3.2, perusahaan memiliki
arsitektur teknis yang terdefinisi dan mencakup infrastruktur jaringan, platform aplikasi, dan sistem operasi yang digunakan. Namun perlu dilakukan penilaian rutin terhadap arsitektur teknis untuk memastikan kesesuaian dan kinerjanya. Kemudian pada BAI 05, pada BAI 05.1, perusahaan memiliki proses pengelolaan investasi TI yang terdokumentasi dengan baik, termasuk evaluasi ROI. Terdapat mekanisme pengambilan keputusan yang jelas untuk mengevaluasi dan mengesahkan investasi TI yang diajukan, pemantauan dan pelaporan berkala terhadap kinerja investasi TI yang dilakukan. Kemudian pada BAI 0502, perusahaan memiliki proses identifikasi, penilaian, dan mitigasi resiko terkait TI yang terdokumentasi dengan baik. Tindakan pencegahan telah diimplementasikan untuk mengurangi resiko keamanan TI, kerentanan, dan kegagalan sistem. Perusahaan juga memiliki tim yang terlibat dalam implementasi perubahan. Kemudian kontrol BAI 06, pada BAI 06.01, perusahaan memiliki prosedur tertulis untuk mengelola perubahan dalam lingkungan TI, termasuk perubahan pada infrastruktur, aplikasi, dan kebijakan. Evaluasi resiko dan dampak dilakukan sebelum mengimplementasikan perubahan. Terdapat mekanisme pengendalian perubahan yang melibatkan persetujuan, pemantauan, dan dokumentasi perubahan yang dilakukan. Kemudian pada BAI 0602, perusahaan memiliki prosedur tertulis untuk menerima dan mentransisikan perubahan dalam lingkungan TI ke dalam operasional di sehari-hari. Pemangku kepentingan terkait terlibat dalam proses penerimaan perubahan dan transisi terhadap pemantauan, pengukuran kinerja yang dilakukan setelah perubahan diimplementasikan untuk memastikan keberhasilan dan dampaknya terhadap operasional perusahaan. Kemudian APO 01. APO 0101 tingkat persetujuan rata-rata 3,67. Kondisi existing, perusahaan memiliki struktur organisasi yang jelas untuk mengelola tata kelola teknologi informasi. Kemudian pada APO 0102, tingkat persetujuan rata-rata 2,67. Kondisi existing, karyawan belum sepenuhnya memahami dan menerima kebijakan tata kelola teknologi informasi. Pelatihan dan edukasi terkait tata kelola teknologi informasi belum dilakukan secara reguler. Lanjut. APO 02. Pada APO 02.01, dengan tingkat persetujuan rata-rata 2,67, perusahaan belum memiliki rencana jangka panjang untuk pengembangan dan pemeliharaan arsitektur teknologi informasi. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam perumusan arsitektur teknologi informasi belum optimal. Kemudian pada APO 0202, dengan tingkat persetujuan rata-rata 3,07, kondisi existing, rencana teknologi informasi belum sepenuhnya terintegrasi dengan tujuan dan kebutuhan bisnis. Mekanisme komunikasi untuk menyampaikan strategi teknologi informasi dan mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan bisnis masih perlu ditingkatkan. Evaluasi risiko terkait dengan integrasi rencana teknologi informasi dan bisnis masih perlu diperbaiki. Kemudian lanjut. Pada APO APO 03, ya. Pada APO 03, APO 03.01, dengan tingkat persetujuan 3,33, perusahaan telah memiliki kebijakan dan prosedur untuk memastikan kehandalan, ketersediaan, dan keamanan infrastruktur teknologi informasi. Namun, monitoring dan pengukuran performa infrastruktur teknologi informasi perlu meningkatkan mekanisme pemantauan dan perbaikan proaktif terhadap kerentanan dan ancaman pada infrastruktur teknologi informasi masih perlu ditingkatkan. Kemudian pada APO 0302, dengan tingkat persetujuan rata-rata 2,0, kondisi existing, pelaporan masalah teknologi informasi dan penyelesaian masalah yang cepat dan efektif belum sepenuhnya terimplementasi.
layanan teknologi informasi belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengguna dan mematuhi tingkat layanan yang disepakati. Survei kepuasan pengguna terhadap layanan teknologi informasi belum dilakukan secara teratur. Lanjut, pada APO 05, APO 05.01 dengan tingkat persetujuan rata-rata 2,33, kondisi existing, evaluasi efektivitas dan dampak investasi teknologi informasi terhadap pencapaian tujuan bisnis belum dilakukan secara teratur. Proses prioritas untuk alokasi sumber daya dari anggaran dalam investasi teknologi informasi belum jelas. Monitoring pengeluaran dan keuntungan dari investasi teknologi informasi masih perlu ditingkatkan. Kemudian pada APO 05.02, tingkat persetujuan rata-rata 3,00, perusahaan memiliki proses pengelolaan anggaran dan pengeluaran terkait dengan teknologi informasi. Namun, pelacakan dan pengendalian biaya operasional dan investasi teknologi informasi masih perlu diperbaiki. Kebijakan dan prosedur untuk mengelola keuangan teknologi informasi masih perlu ditingkatkan. DSS 01. Pada DSS 01.01 memiliki tingkat persetujuan 2,33. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki beberapa kekurangan dalam mengidentifikasi kebutuhan informasi manajemen dan memastikan pemenuhannya secara tepat waktu dan akurat. Kemudian pada kontrol DSS 0102 memiliki tingkat persetujuan 1,67. Ini mengindikasikan bahwa perusahaan perlu memperbaiki proses evaluasi, pemilihan, dan implementasi solusi teknologi informasi yang mendukung kebutuhan informasi manajemen. Lanjut. Pada DSS 02 dengan kontrol DSS 02.01 memiliki tingkat persetujuan sebesar 1,67. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan perlu melakukan perbaikan dalam merancang solusi teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan informasi manajemen. Kemudian pada kontrol DSS 02.02 memiliki tingkat persetujuan sebesar 2,00. Perusahaan perlu meningkatkan proses penerapan, pengujian, dan validasi solusi teknologi informasi sebelum diimplementasikan sepenuhnya. Kemudian pada DSS 04, kontrol DSS 04.01 memiliki tingkat persetujuan sebesar 4,33. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil dalam mengelola keamanan informasi, menjaga ketersediaan informasi kritis, dan melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap akses informasi yang sensitif dan rahasia. Kemudian pada DSS 0402, tingkat persetujuan sebesar 4,00. Perusahaan telah berhasil dalam menjalankan mekanisme evaluasi dan pemantauan terhadap kinerja solusi teknologi informasi, serta mengukur keberhasilan solusi berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya. DSS 05. DSS 05.01 dengan tingkat persetujuan sebesar 2,67, perusahaan perlu memperbaiki pengelolaan perubahan terkait solusi teknologi informasi dan meningkatkan pengelolaan risiko yang terkait dengan perubahan tersebut. Kemudian pada DSS 0502 dengan tingkat persetujuan sebesar 4,33, perusahaan telah memiliki mekanisme untuk mengelola dan membagi pengetahuan terkait solusi teknologi informasi serta memastikan pengetahuan IT yang penting dikelola dengan baik dan tersedia bagi personel yang relevan. Kemudian analisis GAP. Analisis GAP adalah proses membandingkan kondisi aktual organisasi dengan kondisi yang diinginkan atau standar yang ditetapkan. Tujuannya adalah mengidentifikasi perbedaan antara keduanya untuk mengambil langkah-langkah perbaikan. Berikut adalah hasil analisis GAP dari audit sistem informasi perubahan perusahaan manufaktur XYZ. Ya, pada BI 02 dengan subkontrol BI 02.01 rata-rata 3,3 dengan gap sebesar 1,67. Terdapat gap sebesar 1,67 antara kondisi existing dan level target dalam pengelolaan persyaratan bisnis, fungsional, dan teknis. Perusahaan perlu meningkatkan proses pengumpulan dan analisis persyaratan serta memastikan dokumentasi yang lengkap dan akurat. Kemudian BAI 0202
rata-rata 2,3 dengan gap 2,67. Terdapat gap sebesar 2,67 pada kontrol ini menunjukkan adanya kebutuhan perbaikan yang signifikan dalam strategi teknologi informasi, evaluasi rutin terhadap teknologi informasi yang ada, dan pengenalan serta evaluasi teknologi informasi baru sebelum implementasi. Kemudian pada BI03, pada subdomain BAI03.01 rata-rata 3 dengan gap 2,00, terdapat gap sebesar 2,00 pada kontrol ini menandakan perlunya perbaikan dalam mengatur struktur data perusahaan, pembaruan rutin terhadap struktur data sesuai perubahan bisnis, serta pengaturan integrasi data antar sistem. Kemudian pada BI0302 rata-rata 3 dan gap 2. Terdapat gap sebesar 2 pada kontrol ini perusahaan perlu memperhatikan perbaikan dalam hal mendefinisikan dan mendokumentasikan arsitektur teknis, termasuk infrastruktur jaringan, platform aplikasi, dan sistem operasi yang digunakan. Kemudian pada BI02 manage pada BI05.01 rata-rata 3,67 dengan gap 1,33. Analisis terdapat gap sebesar 1,33 pada kontrol ini menunjukkan perlunya meningkatkan proses pengelolaan investasi IT, mekanisme pengambilan keputusan terkait investasi TI, serta pemantauan dan pelaporan kinerja investasi TI. Kemudian pada BI0502 dengan rata-rata 3,3 dan gap sebesar 1,67, perusahaan perlu memperhatikan aspek identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko terkait TI, tindakan pencegahan terkait keamanan dan kegagalan sistem, serta keberadaan tim yang efektif dalam implementasi. Kemudian pada BI06 rata-rata 2,67 dan gap sebesar 2,33. Terdapat gap sebesar 2,33, perusahaan perlu memperbaiki proses pengelolaan perubahan dalam lingkungan TI, termasuk evaluasi risiko dan dampak perubahan serta mekanisme pengendalian perubahan yang melibatkan persetujuan dan dokumentasi. Kemudian pada BI06.02 dengan rata-rata 3,67 dan gap sebesar 1,33, hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara tingkat persetujuan yang diharapkan target sebesar 5 dengan tingkat persetujuan yang diberikan sebesar 3,67. Perusahaan perlu meningkatkan pengelolaan perubahan darurat dalam lingkungan TI, termasuk prosedur penerimaan perubahan melibatkan pemangku kepentingan terkait dan pemantauan kinerja setelah implementasi perubahan. Lanjut, Ja. APO 01 level targetnya 5 sama dengan min 1,33. Analisis. Perusahaan memiliki struktur organisasi yang cukup jelas, tetapi masih ada ruang untuk meningkatkan dan memperjelas definisi struktur organisasi yang lebih optimal. APO 0102. Level targetnya 5 sama dengan min 2,33. Analisis perusahaan perlu melakukan upaya yang lebih intensif dalam memastikan kebijakan tata kelola teknologi informasi dipahami dan diterima oleh seluruh karyawan. Pelatihan dan edukasi terkait tata kelola teknologi informasi harus ditingkatkan agar karyawan memiliki pemahaman yang lebih baik. Next. APO 02. APO 0201. Level targetnya 5 sama dengan min 2,33. Analisis perusahaan harus segera mengembangkan rencana jangka panjang untuk pengembangan dan pemeliharaan arsitektur teknologi informasi, melibatkan pemangku kepentingan dalam perumusan arsitektur teknologi informasi perlu ditingkatkan agar strategi bisnis dan teknologi informasi dapat terintegrasi dengan baik. APO 0202. Level targetnya 5 sama dengan min 1,33. Analisis perusahaan harus lebih berfokus pada integrasi
rencana teknologi informasi dengan tujuan dan kebutuhan bisnis. Mekanisme komunikasi dengan pemangku kepentingan bisnis perlu ditingkatkan, dan evaluasi risiko terkait juga perlu diperbaiki untuk mengoptimalkan strategi teknologi informasi. Next. APO 03. APO 0301. Level targetnya 5 sama dengan min 1,67. Analisis perusahaan sudah memiliki kebijakan dan prosedur yang baik untuk memastikan kehandalan, ketersediaan, dan keamanan infrastruktur teknologi informasi. Namun, monitoring performa infrastruktur dan mekanisme pemantauan terhadap kerentanan dan ancaman masih perlu ditingkatkan. APO 0302. Level target 5 sama dengan min 3,00. Analisis perusahaan harus meningkatkan mekanisme pelaporan masalah dan menyelesaikan penyelesaian masalah yang lebih cepat dan efektif. Layanan teknologi informasi juga harus ditingkatkan agar memenuhi kebutuhan pengguna dan mematuhi tingkat layanan yang telah disepakati. Survei kepuasan pengguna perlu dilakukan secara reguler untuk mengukur kepuasan. 0501. Level targetnya 5 sama dengan min 2,6. Analisis. Perusahaan harus meningkatkan evaluasi efektivitas dan dampak investasi teknologi informasi terhadap pencapaian tujuan bisnis. Proses prioritas alokasi sumber daya dan anggaran dalam investasi teknologi informasi juga perlu diterapkan secara lebih jelas dan efisien. APO 0502. Level target 5 sama dengan min 2,00. Analisis. Perusahaan harus meningkatkan pengelolaan anggaran dan pengeluaran terkait dengan teknologi informasi. Pengawasan biaya operasional dan investasi teknologi informasi harus lebih diperketat, dan kebijakan serta prosedur pengelolaan keuangan teknologi informasi perlu ditingkatkan. Next. DSS 01. DSS 0101. Gap level targetnya sama dengan 5 kurang min 4,33 sama dengan 0,67. Analisis perusahaan hampir mencapai target level 5 dalam melakukan prosedur operasional. Namun ada sedikit ruang untuk meningkatkan efisien dan efektivitas dalam pelaksanaan prosedur operasional. DSS 0102. Gap level target sama dengan 5 kurang 4,00 sama dengan 1,00. Analisis perusahaan sudah mendekati target level 5 dalam mengelola layanan TI yang diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, masih ada ruang untuk meningkatkan evaluasi, pemantauan, dan evaluasi solusi TI yang diadopsi. Next. DSS 02. DSS 0201. Gap level targetnya sama dengan 5 kurang 2,67 sama dengan 2,33. Analisis. Terdapat kesenjangan yang signifikan antara kondisi existing dan target level 5 dalam merancang solusi TI yang sesuai dengan kebutuhan informasi manajemen. Perusahaan perlu meningkatkan metodologi pengembangan solusi TI, memastikan kepatuhan terhadap persyaratan fungsional dan non-fungsional, serta meningkatkan pengujian dan validasi sebelum implementasi penuh. DSS 0202. Gap level targetnya sama dengan 5 kurang 4,33 sama dengan 0,67. Analisis perusahaan hampir mencapai target level 5 dalam merekam, mengklasifikasikan, dan memberikan prioritas pada permintaan dan insiden. Namun, masih ada sedikit ruang untuk meningkatkan proses penerapan, pengujian, dan memastikan solusi TI yang diimplementasikan berfungsi dengan baik. Next. DSS 04. DSS 0401. Gap level targetnya sama dengan 5 kurang 2,33 sama dengan 2,67. Analisis, terdapat kesenjangan yang signifikan dalam mengelola keamanan informasi.
menjaga ketersediaan informasi kritis, serta melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap akses informasi yang sensitif dan rahasia. Perusahaan perlu meningkatkan kebijakan, prosedur, dan kontrol yang terkait dengan keamanan informasi. DSS 0402. Gap level targetnya sama dengan 5 kurang 4,33 sama dengan 0,67. Analisis perusahaan hampir mencapai target level 5 dalam menjaga ketersediaan solusi TI. Namun, masih ada ruang untuk meningkatkan evaluasi dan pemantauan kinerja solusi TI. Mengukur keberhasilan berdasarkan kriteria yang diterapkan sebelumnya, serta melakukan audit keamanan informasi secara berkala. Next. DSS 05. DSS 0501. Gap level targetnya sama dengan 5 kurang 2,67 sama dengan 2,33. Analisis terdapat kesenjangan yang signifikan dalam melindungi sistem TI dari ancaman malware. Perusahaan perlu meningkatkan kebijakan, prosedur, dan kontrol yang terkait dengan perlindungan terhadap malware, serta meningkatkan kesadaran dan pelatihan kepada karyawan mengenai langkah-langkah pengamanan yang diperlukan. DSS 0502. Gap level target sama dengan 5 kurang 3,67 sama dengan 1,33. Analisis perusahaan sudah mencapai target level 5 dalam mengelola keamanan jaringan. Namun, masih ada sedikit ruang untuk meningkatkan pemantauan dan deteksi ancaman keamanan jaringan, serta meningkatkan kecepatan dan keefektifan tanggapan terhadap insiden keamanan jaringan. Next. Berikut adalah rekomendasi. Next. Satu, PAI 03 solusi berikut adalah rekomendasi. 1. BAI 02 BAI 0201. Mekanisme prosedur tertulis yang terdokumentasi dengan baik untuk pengumpulan dan analisis persyaratan bisnis fungsional dan teknis, melibatkan pemangku kepentingan yang relevan dari berbagai departemen dalam proses pengumpulan dan analisis persyaratan, meningkatkan dokumentasi persyaratan bisnis yang lengkap dan akurat. BAI 0202 memperbarui strategi teknologi informasi yang terdokumentasi dengan baik untuk mendukung tujuan bisnis perusahaan, melakukan evaluasi rutin terhadap teknologi informasi yang ada untuk menentukan kesesuaian dan kecukupannya dalam mendukung tujuan bisnis, menerapkan prosedur tertulis untuk pengenalan dan evaluasi teknologi informasi baru sebelum diimplementasikan. Next. 1. BAI 03 BAI 0301 mengembangkan dan memelihara struktur dan data perusahaan dengan jelas dan terdokumentasi, memperbarui struktur data sesuai dengan perubahan kebutuhan bisnis secara rutin, mengadopsi kebijakan atau prosedur tertulis untuk mengatur integrasi data antar sistem yang digunakan di perusahaan. BAI 0302 mengidentifikasi dan mendokumentasikan arsitektur teknis perusahaan dengan jelas, melibatkan infrastruktur jaringan, platform aplikasi, dan sistem operasi yang digunakan dalam arsitektur teknis, melakukan penilaian rutin terhadap arsitektur teknis untuk memastikan kesesuaian dan kinerja. Next. BAI 05 BAI 0501 meningkatkan proses pengelolaan investasi TI dengan evaluasi ROI yang baik, menetapkan mekanisme pengambilan keputusan yang jelas untuk mengevaluasi dan mengesahkan investasi TI yang diajukan,
Melakukan pemantauan dan pelaporan berkala terhadap kinerja investasi TI yang telah dilakukan. BAI 0502 menerapkan proses identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko terkait TI yang terdokumentasi dengan baik. Mengimplementasikan tindakan pencegahan untuk mengurangi risiko yang terkait dengan keamanan TI, kerentanan, dan kegagalan sistem. Membentuk tim implementasi yang terakhir 01. Mengembangkan prosedur tertulis untuk mengelola perubahan dalam lingkungan TI, termasuk infrastruktur, aplikasi, dan kebijakan. Melakukan evaluasi risiko dan dampak sebelum mengimplementasikan perubahan. Mengimplementasikan mekanisme pengendalian. BAI 0602 menerapkan prosedur tertulis untuk menerima dan mentransisikan perubahan dalam lingkungan TI ke dalam operasional sehari-hari. Melibatkan pemangku kepentingan terkait dalam proses penerimaan perubahan dan transisi. Melakukan pemantauan dan pengukuran kinerja setelah perubahan diimplementasikan untuk memastikan keberhasilan dan dampaknya terhadap operasional perusahaan. Next. HPO 01. HPO 0101. Perusahaan perlu memastikan bahwa struktur organisasi untuk pengelolaan tata kelola TI telah ditetapkan dengan jelas. Jika ada kekurangan atau ambiguitas dalam struktur saat ini, sebaiknya dilakukan evaluasi dan penyesuaian dalam yang diperlukan. HPO 0102. Perusahaan perlu memperkuat komunikasi dan pemahaman kebijakan tata kelola TI di antara seluruh karyawan. Pelatihan dan edukasi terkait tata kelola TI harus dilakukan secara reguler untuk memastikan pemahaman yang konsisten. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan terhadap kebijakan tata kelola TI dapat dilakukan melalui kampanye internal, pengawasan, dan insentif yang relevan. Next. Next. HPO 02. HPO 0201, perusahaan perlu memastikan bahwa rencana jangka panjang untuk pengembangan dan pemeliharaan arsitektur TI telah ditetapkan dengan jelas. Hal ini melibatkan identifikasi kebutuhan TI yang mendukung strategis bisnis, serta melibatkan pemangku kepentingan dalam perumusan arsitektur TI. Efektif untuk menyampaikan strategi TI dan mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan bisnis. Evaluasi risiko terkait dengan integrasi rencana TI dan bisnis juga harus dilakukan secara teratur. Next. HPO 03. HPO 0301. Perusahaan perlu memastikan adanya kebijakan dan prosedur yang memastikan kehandalan, ketersediaan, dan keamanan infrastruktur TI. Memonitoring dan pengukuran performa infrastruktur TI juga harus dilakukan secara teratur guna mengidentifikasi potensi perbaikan yang diperlukan. HPO 03.02. Perusahaan perlu meningkatkan mekanisme pelaporan masalah TI dan penyelesaian masalah yang cepat dan efektif. Layanan TI yang disediakan juga harus memenuhi kebutuhan pengguna dan mematuhi tingkat layanan yang disepakati. Melakukan survei kepuasan pengguna terhadap layanan TI juga dapat memberikan wawasan berharga. HPO 0501. Perusahaan perlu memprioritaskan alokasi sumber daya dan anggaran secara jelas sesuai Perusahaan perlu memprioritaskan alokasi sumber daya dan anggaran secara jelas sesuai dengan tujuan bisnis dan efektivitas investasi TI. Evaluasi terhadap dampak investasi TI terhadap pencapaian tujuan bisnis harus dilakukan secara teratur. HPO 0502. Perusahaan perlu memperkuat pengelolaan anggaran dan pengeluaran terkait TI untuk memastikan
ketersediaan dana yang cukup, dan efisiensi penggunaannya. Pemantauan dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran TI juga perlu ditingkatkan. DSS 01 DSS 01.01 Perusahaan perlu memperbaiki proses identifikasi kebutuhan informasi manajemen dengan mengadopsi metode yang lebih terstruktur dan terdokumentasi. Libatkan pemangku kepentingan terkait dalam menentukan kebutuhan informasi manajemen untuk memastikan kebutuhan tersebut terpenuhi dengan tepat. DSS 0102 Perusahaan perlu meningkatkan proses evaluasi, pemilihan, dan implementasi solusi teknologi informasi agar sesuai dengan arsitektur teknologi informasi yang ada. Penting untuk melakukan pemantauan dan evaluasi yang lebih terstruktur terhadap solusi teknologi informasi yang diterapkan. DSS 02.01 Perusahaan perlu memastikan solusi teknologi informasi yang dikembangkan sesuai dengan persyaratan fungsional dan non-fungsional. DSS 02.02 Perusahaan perlu meningkatkan proses penerapan dan pengujian solusi teknologi informasi sebelum implementasi penuh. Penting untuk melakukan pengujian dan validasi yang memadai terhadap solusi teknologi informasi sebelum diterapkan secara penuh. DSS 04.01 Perusahaan perlu melanjutkan pemantauan dan pengendalian terhadap akses informasi yang sensitif dan rahasia. DSS 04.02 Perusahaan perlu terus melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap kinerja solusi teknologi informasi. Penting untuk mengukur keberhasilan solusi teknologi informasi berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Lakukan audit keamanan informasi secara berkala untuk mengevaluasi kecukupan kontrol dan mengidentifikasi risiko baru. DSS 0501 Perusahaan perlu memperhatikan pengelolaan perubahan yang terkait dengan solusi teknologi informasi yang ada. DSS 05.02 Perusahaan perlu memastikan pengetahuan IT yang penting dikelola, didokumentasikan, dan tersedia untuk personil yang relevan. Pertimbangan penggunaan sistem atau platform yang mendukung kolaborasi dan berbagi pengetahuan di antara personil TI. Kesimpulan, setelah melalui proses audit sistem informasi, dapat disimpulkan bahwa perusahaan manufaktur XYZ telah mengimplementasikan beberapa praktik yang baik dan pengelolaan perubahan, pengelolaan investasi TI, dan tata kelola teknologi informasi. Praktik-praktik ini mencakup kebijakan dan prosedur yang jelas terkait dengan pengelolaan perubahan, pengalokasian dana untuk investasi TI, serta pengawasan dan evaluasi kinerja sistem informasi. Namun, audit juga mengidentifikasi beberapa area yang memerlukan perbaikan. Pertama, dalam hal pengumpulan dan analisis yang persyaratan bisnis. Perusahaan perlu meningkatkan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi benar-benar mematuhi kebutuhan perusahaan. Selain itu, dalam menghadapi kemajuan teknologi informasi, pengenalan teknologi informasi baru yang dapat tren industri, riset pasar, serta kajian keuntungan dan risiko terkait dengan adopsi teknologi baru. Perbaikan juga diperlukan dalam hal pembaruan struktur data dan arsitektur teknis. Perusahaan perlu melakukan evaluasi periodik terhadap arsitektur sistem informasi mereka dan memastikan bahwa struktur data yang ada memadai untuk mendukung kebutuhan bisnis saat ini dan di masa depan. Upaya pembaruan dan modernisasi teknis dan akan membantu meningkatkan efisiensi operasional dan skalabilitas sistem. Terakhir, audit menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman karyawan terhadap kebijakan tata kelola teknologi informasi yang ada. Pelatihan penyuluhan yang tepat perlu diselenggarakan untuk memastikan bahwa
Seluruh anggota tim memiliki pemahaman yang kuat tentang kebijakan dan praktik terkait keamanan informasi, penggunaan sumber daya TI, serta tanggung jawab mereka dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam rangka mencapai tujuan strategis dan memenuhi kebutuhan bisnis yang lebih baik, manufaktur XYZ perlu fokus pada perbaikan dan peningkatan dalam aspek-aspek yang disebutkan di atas. Dengan melakukan tindakan perbaikan yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mendukung inovasi, dan menghadapi tantangan yang dihadapi dalam lingkungan bisnis yang terus berubah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.